Warga kawasan Cikarang, Bekasi, tiba-tiba digegerkan dengan adanya penemuan koper misterius yang berisi tubuh manusia. Tepatnya di dalam semak-semak yang tidak jauh dari pembuangan sampah, Kamis 25 April 2024. Rini Mariani adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 50 tahun. Ia merupakan warga Riung Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain ibu rumah tangga, sehari-harinya Rini bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan cabang di Bandung yang bertugas sebagai admin. Ia mengurusi soal keuangan perusahaan termasuk menyetorkan uang perusahaan ke bank. Ia memiliki suami yang bernama Ganda Permana, dan dari hasil pernikahannya ia dikaruniai 2 orang anak perempuan. Sayangnya hubungan rumah tangga keduanya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saat ini mereka sedang dalam proses perceraian dan masih bergulir di pengadilan agama. Keduanya sering terlibat cekcok ataupun adu argumen. Di mata anak-anaknya, Rini adalah sosok ibu yang penyayang dan pekerja keras. Diketahui pada tanggal 24 April 2024, Rini hilang kontak dan tidak pulang ke rumah. Pagi itu Rini masih melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Ia mengantar anak ke sekolah lalu pergi bekerja. Keesokan harinya tanggal 25 April 2024, Anjar yang merupakan sepupu Rini datang ke kantor di mana tempat Rini bekerja. Ia ditemani salah satu anak pertama Rini. Mereka menanyakan perihal keberadaan Rini di kantor tersebut. Dan ternyata teman kantor Rini juga menanyakan hal yang sama terkait keberadaan Rini yang awalnya izin untuk mengantar uang ke bank namun tidak kembali lagi ke kantor, padahal jarak antara bank dengan perusahaan Rini bekerja tidaklah jauh. Di sana mereka juga bertemu dengan salah satu rekan Rini yang bernama Arif. Arif juga menjelaskan kalau dirinya tidak mengetahui di mana perginya Rini, yang ia ketahui Rini pergi ke bank mengantar uang. Ia pun turut berbela-sungkawa atas keberadaan Rini yang saat ini hilang kabar dan tidak kembali ke rumah. Anak-anak Rini pun mulai khawatir dengan keberadaan ibu mereka. Di waktu yang sama tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Kalimalang, Desa Sukadanu, Kecamatan Cikarang, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Warga digegerkan dengan penemuan mayat dalam koper warna hitam. Koper tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang bernama Ade. Saat itu Ade bersama rekan-rekannya tengah bertugas membersihkan sampah di sekitar lokasi ditemukannya koper tersebut. Ade mendekati koper yang berwarna hitam tersebut, lalu ia mengangkatnya, namun terasa berat. Ia pun curiga apa sebenarnya isi di dalam koper itu, hingga akhirnya ia melihat ada bagian tubuh manusia yang muncul pada bagian koper yang sedikit terbuka. Sehingga saat itu juga Ade bersama rekan-rekannya melaporkan perihal penemuan koper tersebut ke Polsek Cikarang. Dengan sigap, pihak Polsek Cikarang mendatangi lokasi penemuan koper tersebut dan setelah diperiksa ternyata koper itu berisi sosok mayat perempuan. Dari hasil identifikasi diketahui mayat dalam koper tersebut adalah seorang perempuan bernama Rini Mariani yang berusia 50 tahun, warga Riung Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan diketahuinya identitas jasad wanita yang ada dalam koper tersebut, membuat keluarga Rini bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku di balik ini semua. Kuat dugaan mereka mencurigai suami Rini yaitu Ganda Permanalah yang tega melakukan tindakan keji tersebut. Belum lagi hubungan Rini dan suaminya akhir-akhir ini sedang dalam proses perceraian. Dugaan mereka makin diperkuat lagi pada saat sepupu Rini yang bernama Anjar pernah mendapatkan informasi dari Arif yang merupakan rekan kerja Rini agar persoalan ini dibicarakan dulu baik-baik dengan suami Rini. Arif juga saat itu menyarankan agar tidak melaporkan persoalan tersebut ke polisi. Pembicaraan Arif waktu itu seakan-akan mencurigai suami Rinilah dalang dari semua ini. Atas kejadian tersebut, polisi pun membentuk tim investigasi dan melakukan penyelidikan. Suami Rini pada saat itu sempat dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, akan tetapi Ganda sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang menimpa istrinya itu. Beberapa hari kemudian, polisi menetapkan tersangka atas pembunuhan sosok wanita di dalam koper hitam tersebut adalah Ahmad Arif Ridwan Nuloh alias Arif 28 tahun,
yang tidak lain adalah merupakan rekan kerja korban sendiri. Arif adalah rekan kerja Rini yang sebelumnya pernah bertemu dengan Anjar pada saat mereka melakukan pencarian tentang keberadaan Rini. Ahmad Arif Ridwanullah atau biasa disapa dengan Arif, adalah merupakan salah satu rekan kerja satu perusahaan dengan korban Rini. Arif adalah seorang auditor dari perusahaan kantor pusat sementara Rini bekerja sebagai admin pemegang keuangan perusahaan yang sama pada cabang Bandung. Berawal dari hubungan pekerjaan itulah, pelaku dan korban berkenalan. Sehingga sangat memungkinkan keduanya sering bertemu. Di akhir tahun 2023 hubungan keduanya makin intens sehingga sama-sama memutuskan untuk menjalin hubungan terlarang. Yang mana kita tahu Rini sendiri masih berstatus istisah dari ganda permana, walaupun saat ini hubungan keduanya sedang dalam proses perceraian. Sedangkan status Arif sendiri pada waktu itu belum menikah. Pada tanggal 24 April 2024, di sela-sela jam kantor, pelaku Arif mengajak korban Rini untuk keluar mencari angin segar, dan Rini pun menyetujui ajakan Arif tersebut. Lalu mereka berdua pergi di salah satu hotel yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat menggunakan sepeda motor. Sebelum meninggalkan kantor, Rini sempat meminta izin kepada supervisornya untuk keluar menyetor uang ke bank dan setelah itu ia berencana ke rumah sakit menjenguk kakaknya yang sedang dirawat. Dari pantauan CCTV hotel, diketahui Arif memasuki hotel sekitar pukul 9 dengan menggunakan baju berwarna hitam, dan disusul oleh Rini yang mengenakan baju merah serta membawa sebuah tas di punggungnya. Di kamar hotel keduanya sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan diketahui pelaku dan korban juga pernah melakukan hubungan yang sama pada bulan Desember 2023 lalu. Pada momen tersebut Rini bermaksud menanyakan kepastian hubungan mereka ke depannya. Ia menginginkan agar Arif kelak nanti bisa bertanggung jawab atas perbuatannya dan menikahi dirinya. Namun harapan Rini hanyalah sebuah harapan tapi tidak dengan Arif. Karena sebenarnya Arif sendiri sudah memiliki istri di Palembang, Sumatera Selatan yang baru dinikahinya pada tanggal 10 Maret 2024 lalu. Bahkan di bulan Mei nanti Arif berencana akan melakukan resepsi pernikahan dengan istrinya di Palembang. Lagi-lagi Rini tidak putus asa, ia kembali menegaskan kepastian hubungan mereka kepada Arif. Sementara Arif yang menganggap hubungan itu tidak begitu serius, tentunya sangat kaget dan terkejut mendengar pertanyaan Rini, "Bagaimana hubungan kita ini?" Lalu kemudian Arif menjawab, "Ini kan cuma senang-senang saja. Kita kan sama-sama mau," kata Arif. Mendengar jawaban dari Arif, Rini pun kian memaksa Arif untuk dapat bertanggung jawab untuk menikahinya di kemudian hari. Memang pada awalnya Arif tidak serius membangun hubungan dengan Rini. Ia hanya berniat main-main. Saat ini yang Arif pikirkan adalah bukan hubungannya dengan Rini, melainkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk persiapan acara resepsi pernikahannya nanti. Seketika Arif mempunyai pikiran lain, ia berniat memanfaatkan momen tersebut dengan mengelabui Rini dan berjanji bakal menikahinya. Hal ini ia lakukan agar ia bisa menguasai uang perusahaan yang dibawa oleh Rini yang hendak disetorkan ke bank pada waktu itu. Ia membujuk Rini untuk meminjam uang perusahaan yang mana diketahui sebelumnya Rini membawa uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah untuk disetorkan ke bank. Akan tetapi Rini menolak. Kemudian Arif kembali bertanya lagi, "Kamu mau dinikahin atau tidak?" Lalu Rini kembali menjawab kalau dirinya takut memakai uang perusahaan. Sehingga Arif kembali meyakinkan Rini kalau ia akan bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan perusahaan ini. Perdebatan keduanya pun makin memanas. Hingga pada akhirnya Arif tersulut emosi dengan perkataan Rini yang menyebutkan kalau dirinya adalah auditor brengsek, dan ditambah lagi Rini tidak mau memberinya pinjaman uang perusahaan tersebut. Arif pun marah dan merasa bahwa Rini tidak menghargai dirinya. Ia sangat sakit hati dan gelap mata sehingga dengan spontan membenturkan kepala Rini ke tembok hingga tak berdaya. Ia mencekik leher korban dan menyekapnya hingga tewas. Setelah Arif melakukan aksinya tersebut, ia keluar beberapa saat meninggalkan hotel pergi membeli koper untuk menyimpan dan membawa keluar jasad Rini. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengelabui para petugas hotel pada saat ia keluar nanti. Setelah mendapatkan koper, Arif memasukkan jasad Rini ke dalam koper tersebut lalu membawanya keluar hotel dengan menggunakan mobil. Sebelum membuang koper tersebut, Arif menyempatkan diri untuk ke Tangerang menjemput adiknya yang bernama Aditya Taufik Kurahman.
Arif baru menceritakan aksinya tersebut nanti setelah di dalam perjalanan, sehingga Aditya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mereka berdua menyusuri jalan inspeksi Kalimalang sampai menemukan tempat yang sepi, lalu membuang jasad Rini. Jasad Rini ditemukan pada pukul 8 pagi tanggal 25 April 2024 dengan kondisi luka remuk pada bagian kepala sebelah kiri, bibir pecah, dan hidung mengeluarkan darah. Arif ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 1 Mei 2024 di Palembang.